Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya, jumpa lagi bersama saya di Kean Indonesia Channel. Dan kali ini nih kan, saya mau berbagi sedikit tips tentang bagaimana cara merawat aglonema agar tumbuh rimbun seperti ini. Rimbun sehat dan segar, serta warnanya benar-benar keluar. Dan kali ini saya punya aglonema Dutch Anjamani, dan terlihat seperti ini, seperti yang teman-teman lihat semuanya, tanamannya rimbun, bahkan dia punya cabang dua. Nah, bagaimana cara perawatan hariannya, serta apa medianya, dan juga bagaimana cara kita menangani saat aglonema ini mengalami gangguan, dan berikut caranya. Tapi sebelumnya, sebelum kita lanjut ke tips kita kali ini, saya kali ini mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang selalu support channel Kean Indonesia. Dan terima kasih karena jam tayang dan juga jumlah viewersnya semakin hari semakin tinggi, dan mudah-mudahan berkah buat semuanya. Dan juga mudah-mudahan tips kita kali ini bermanfaat buat kan semuanya. Dan kita lanjut ke tips berikut ini. Aglonema adalah tanaman hias yang populer dan banyak yang suka nih, dari suku talas-talasan atau Araceae. Dan untuk genus aslinya, sebetulnya ada 30 spesies genus asli aglonema. Dan untuk habitat asli aglonema ini berasal dari hutan hujan tropis. Aglonema sendiri tumbuh baik di area dengan intensitas penyinaran rendah dan kelembapannya tinggi. Jadi karena kalau di hutan nih, aslinya aglonema ini berada di bawah pohon-pohon besar. Itu untuk genus asli aglonemanya. Berbeda dengan aglonema hybrid atau aglonema hasil kawin silang. Nah, untuk aglonema hybrid atau aglonema hasil dari kawin silang, itu memang terbiasa di tempat seperti pemukiman ataupun di greenhouse. Dan saat ini pecinta aglonema tidak pernah berkurang nih, malah semakin hari sebetulnya semakin bertambah aja, karena munculnya jenis-jenis hybrid dari aglonema ini. Dan pertama nih, kita akan bahas tentang media tanam dari aglonema. Jadi media tanam dari aglonema yang saya gunakan nih, yang terbaik menurut saya pribadi adalah satu, pasir malang, kedua ada sekam bakar dicampur dengan tanah. Jadi untuk saya pribadi mix ketiga bahan tersebut. Jadi untuk pasir malang saya tempatkan di bagian atas media. Jadi saya buat seperti topping paling atas. Dan untuk tanah dan sekam bakarnya saya tempatkan di bagian bawah. Untuk tanahnya sendiri itu tanah yang sudah bercampur dengan kompos. Dan untuk perbandingannya, tanah dan sekam satu bagian sekam bakar dan setengah bagian tanah yang sudah dicampur dengan kompos. Dan ditambah lagi nih, untuk perawatan harian rutin saya gunakan B1. B1 ini banyak manfaatnya, selain menyuburkan tanaman juga merangsang tumbuh akar. Jadi dengan B1 ini akarnya bisa jadi gondrong. Untuk penggunaan B1 biasa saya gunakan 1 minggu sekali. Untuk takarannya nanti Gans bisa baca di labelnya nih, di belakang labelnya. Biasanya digunakan 1 sendok makan untuk 1 galon kalau di aturan pakainya. Tapi untuk saya sendiri, saya gunakan tutup dari B1 ini, tutup bagian dalam itu untuk 1 liter air.
Tapi yang perlu diingat penggunaannya jangan berlebih juga. Nah, ini dia aglonema kita lihat nih, ini medianya seperti yang teman-teman lihat. Medianya bagian atas saya gunakan pasir malang. Jadi pasir malangnya ini tingginya itu setengah tinggi pot, jadi setengah pot ke bawah. Medianya tadi tanah kompos dicampur dengan sekam bakar. Jadi untuk pasir malang ini memang sangat-sangat poros nih, jadi dia nggak terlalu menyimpan air terlalu banyak, sehingga mengurangi resiko busuk akar. Dan kita lihat nih sehat banget, daunnya juga lumayan cerah nih. Dan ini daun lama, ini sebetulnya daun tua. Ciri daun tuanya sendiri bagian ujungnya udah seperti ini. Nah, ini daun muda. Daun muda masih sangat ngejreng dan terlihat memang perbedaan antara daun muda dengan daun tua. Dan untuk penempatannya sendiri, saya biasa menyimpan aglonema itu di sini nih. Jadi tempatnya terlindungi dari sinar matahari secara langsung. Tapi rutin juga saya jemur juga walaupun nggak lama. Biasanya 1 sampai 2 jam saja saya jemur, lalu saya simpan di tempat yang terlindung. Jadi tempat terlindung ini bagus untuk aglonema sendiri, akan terlihat segar nantinya. Nah, untuk penyiraman sendiri saya lakukan 2 hari cukup 1 kali siram aja. Jadi jangan terlalu sering juga nih teman-teman nyiram tanaman, nanti overwatering yang ada nanti akarnya busuk. Untuk aglonema dan tanaman lain saya biasa siram 2 hari sekali, dan tergantung dengan kondisi media. Dan untuk melihat medianya poros atau enggak, nanti teman-teman tinggal lihat bagian bawah potnya. Jadi saat kita siram cepat atau enggak sih air itu turun keluar dari pot di bagian bawah. Dan selain penyiraman rutin, kita lihat juga teman-teman harus sering cek kondisi daun. Bila ada daun yang sudah tua, bisa kita potong agar nanti si nutrisi konsentrasi ke daun yang muda. Dan dicek juga bagian belakang daun, jangan sampai aglonemanya ada kutunya dan lain-lain. Jadi kalau kita bisa deteksi terlebih dahulu, maka kita bisa cari antisipasi dan penanganan atas penyakit yang diderita oleh aglonema tersebut. Dan yang penting nih, kita lakukan ini secara rutin. Dan jangan ragu buat potong daun yang tua, supaya nanti nutrisinya itu bisa benar-benar diserap oleh daun-daun yang muda. Dan jangan lupa juga nih yang terakhir, dicek juga media tanam. Kalau ada tumbuhan-tumbuhan liar atau benda-benda asing di media tanamnya, kita bersihkan dan kita buang. Jadi media tanamnya bisa lebih fresh lagi. Dan ciri dari aglonema yang sehat adalah seperti ini, daunnya besar, rimbun, dan juga tanpa ada bolong. Dan yang paling utama nih, kita lihat batangnya itu seperti ada bedak-bedak putihnya. Jadi di batangnya itu kayak ada lapisan putih kayak bedak.
dan itu menandakan bahwa batangnya subur dan tanpa tersentuh. Dan yang paling utama nih, kita lihat dari daun ini mulus, dan juga untuk daun baru itu muncul per 1 bulan 1 daun. Dan juga ini sudah ada tongkolannya, udah ada calon bunganya, dan seperti ini hasil dari perawatan kita. Dan juga untuk penanganan berbagai macam penyakit nih yang pernah menimpa aglonema ini, dari mulai penyakit kutu dan lain-lain, tapi sudah kita tangani. Dan untuk daunnya sendiri terlihat keras, jadi kalau aglonema yang sehat itu daunnya tidak loyo, tidak layu, tapi keras. Nah, ini dulu bekas kutu nih. Oke guys, itu tadi cara sederhana merawat aglonema untuk rawatan harian. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat buat Gans semuanya, terutama para pecinta aglonema. Tidak perlu ribet, tidak perlu pusing. Kalau teman-teman memang suka banget sama tanaman hias, terutama aglonema, yang penting rawatlah dengan hati, maka nanti hasilnya pun akan maksimal. Kuncinya itu merawat tanaman hias dengan hati. Jadi seberapa bagus pupuk kita, nutrisi kita, kalau kita tidak merawat tanaman hias itu dengan hati, maka hasilnya tetap tidak akan maksimal. Oke guys, terima kasih banyak sudah bersama saya di Kean Indonesia Channel. Jumpa lagi bersama saya di lain waktu dalam channel yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.